Nggak ngaruh Pak, karena mereka cuma butuhnya adalah karyawan, kan kayak gitu. Kemudian yang ketiga, Bapak punya legitimate apa? Kalau misalnya punya legitimate, sudah sertifikasi, lalu kemudian didukung oleh misalnya, oh ini programnya di-endorse oleh LPPM atau kemudian oleh dekan, itu lebih cepat. Apalagi kalau didukung oleh alumni yang ada di dalam. Itu adalah tips and trick-nya. Dan yang terakhir adalah kenapa banyak sekolah-sekolah yang sekarang dalam benturan tembok. Begini, pemandatan dari fast track D2 ke D4 itu bagi swasta cepat karena swasta mau shifting kurikulum gampang. Tapi bagi perguruan tinggi yang BLU maupun Satker nggak mudah. Pemandatan dari D2 ke D4 nggak gampang karena orang pada takut. Jangan-jangan nanti kalau dirjanya ganti, kita ganti lagi. Karena belum melalui legitimasi berupa Permendikbud atau PP. Tapi nanti kalau ada komite vokasi nasional, saya rasa cepat. Karena apa? Kalau ada komite vokasi nasional, ada beberapa keluasaan yang kita bisa pakai. Dan UNS sendiri tidak juga merubah dari D2 ke D4, tetap D3. Karena untuk merubah D3 harus ada rapat dengan majelis wali amanat, misalnya kayak gitu. Jadi pertanyaan terakhir, ketika misalnya SMK hanya sampai prototipe langsung mandek, menurut saya adalah kuncinya di sini Pak Bambang dan teman-teman yang lain, maturity levelnya. Maturity levelnya memang baru pada konsep, belum sampai kepada link. Kalau link, kami sanggup berikan ke saya, mana yang tadi listrik, saya punya koneksi kok kalau misalnya mau saya bawa baterai lithium kah atau apa dan sebagainya. Saya rasa itu yang saya perlu sampaikan, menjawab pertanyaan dari Bu Rini, Pak Ade Gunawan, dan Pak Bambang dari peserta hari ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Pri. Kalau enggak ya nanti ketemu Pak, undang offline. Mohon maaf Bapak Ibu, ini karena waktu juga, karena narasumber kita berikutnya sudah hadir di tengah-tengah kita. Jadi untuk Pak Anhar dan Pak Muhammad nanti Pak Pri biasanya di akhir berkenan untuk menyampaikan nomor HP beliau sehingga bisa langsung berkomunikasi dengan beliau. Ada yang dari Indonesia Timur Bu, saya cepat-cepat aja nggak apa-apa. Nanti juga mulainya ini Indonesia Timur, kalau udah ngantuk. Pak Pri, ada satu pertanyaan ini Pak Pri. Mohon dijawab singkat saja nanti. Jadi ini dari Ibu Desya, saya bacakan saja. Mohon diberikan advice, super advice bagi seorang reviewer agar jeli dan tidak melewatkan proposal yang berharga dari kacamata seorang pebisnis yang sukses. Gitu Pak Pri. Kembali lagi kita kaitkan dengan materi utama kita pada malam hari ini, yaitu terkait dengan feasibility study tadi. Monggo Pak Pri. Ya, ini ya, saya tadi sudah tulis ada 3 dan 5. Yang 3 itu adalah penguasaan substansi riset terapan yang diusulkan. Kalau memang terapan, ya memang terapan. Jangan kemudian ada beberapa syarat kondisi yang harus dipenuhi. Misalnya Bapak dan Ibu, misalnya hak milik intelektualnya nanti bermasalah. Lalu kemudian ternyata ini adalah temuan dari mahasiswa, kemudian Anda masuk sebagai first author, sehingga nanti di belakang ada problem. Yang kedua adalah justifikasi dan argumentasi usulan penggunaan anggaran riset terapan yang diusulkan. Saya kasih clue-nya, kalau misalnya barang itu dibelanjakan di luar, ternyata ada prototipe-nya dan kemudian Anda naikkan 50%, itu masih masuk. Jadi jangan di awal itu transfer knowledge-nya masuk sebagai bentuk cost. Harusnya itu sebagai invest, sehingga nanti belakangan setelah monetize baru dimasukkan. Lalu yang ketiga adalah keselarasan pemahaman mitra riset terhadap riset yang diusulkan oleh tim riset. Artinya edukasi dulu, benefitnya, jangan profitnya. Lagi-lagi edukasi, benefit, baru profit. Sehingga kalau kita lihat dari beberapa catatan-catatan kami ini, Anda jangan kejebak kepada dampak-dampak yang terlalu luas, kecuali kemudian analisis kelayakan bisnisnya itu sesimpel ini aja, nggak sampai ke kriteria payback period, lalu kemudian benefit cost ratio, itu terlalu dalam. Kan kami punya indikator sendiri.
Itu Bu tips and triknya, moga-moga bermanfaat buat kita semua. Yang sempurna hanya milik Allah, yang nggak sempurna adalah manusia, dan mohon maaf atas ketidaksempurnaan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pri, jadi luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Di waktu juga yang membatasi kita, mari kita berikan virtual applause ya untuk Pak Pri. Terima kasih banyak, Masya Allah. Matur nuwun sangat Pak Pri atas waktu yang diluangkan di sela-sela kesibukan Bapak yang luar biasa. Insya Allah berkah, manfaat yang luas dan sangat inspiring ya. Jadi sangat menginspirasi materi yang disampaikan, dan mudah-mudahan menjadi salah satu bekal bagi kami para reviewer proposal penelitian dan pengabdian di dalam menjalankan amanahnya nantinya. Baik, sekali lagi terima kasih dan Bapak Ibu, mohon maaf apabila di dalam mengantarkan agenda kali ini ada yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berikutnya, saya mengundang Pak Profesor Yono untuk mendampingi Pak Suhadi Lili. Baik, Prof. Ya, terima kasih. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Berikutnya, sesuai dengan schedule yang disampaikan oleh panitia, bahwa tema berikutnya tentang pengembangan blue ekonomi, green ekonomi, digital ekonomi, pariwisata, kemandirian kesehatan dalam penelitian yang akan disampaikan oleh Bapak Suhadi Lili. Mudah-mudahan Pak Suhadi sudah bergabung dengan kita. Selamat malam Pak Suhadi. Selamat malam Prof. Saryono. Terima kasih Bapak, sudah kesekian kalinya saya ikut presentasi Pak Suhadi. Terima kasih atas kehadirannya di sela-sela kesibukan yang luar biasa dan mau berbagi dengan kami para dosen atau calon reviewer yang ingin mendapatkan banyak hal informasi dari Bapak, terutama bagaimana sih sebetulnya atau peluang apa sih bagi kami dosen yang bisa melakukan penelitian dengan tema-tema yang mungkin flagship ini baru ya disampaikan oleh pemerintah, sehingga panduan sudah di launching, sebentar lagi akan call proposal. Mudah-mudahan dengan pengalaman Bapak yang luar biasa bisa membuka wawasan kami untuk bisa berkontribusi dalam hal penelitian tentang penekanan atau tema yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sekali lagi terima kasih Pak Suhadi Lili, dan waktu dan tempat kami serahkan untuk Bapak sepenuhnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Saryono, Bapak Ibu reviewer sekalian yang saya hormati. Selamat malam, salam kenal. Saya Suhadi Lili. Ya, saya ini diminta untuk ngisi tentang pentemaan. Jadi ini terus terang judul yang sama ini diminta mengisi sudah ini ketiga kalinya. Jadi yang jadi ganjalan begini. Ya, saya itu selalu membawakan tinjauan bagaimana positioning vokasi ya, supaya bisa menempati posisi strategisnya ya dalam pembangunan. Nah, dan saat paparan pertama dan kedua, saya justru tidak terlalu mengurai tentang pentemaannya, karena ya saya pikir ini
eh,